Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar fisika dengan materi besaran dan pengukuran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan nilai, dan memiliki satuan. Sedangkan satuan merupakan ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur. Contohnya seperti panjang papan 2 meter, massa batu 20 kg, dan waktu tempuh sebuah benda 120 second. Di mana panjang, massa, dan waktu adalah besaran dengan satuannya masing-masing yaitu meter, kilogram, dan second. Selanjutnya, berdasarkan penyusunnya, besaran terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Yang pertama akan kita bahas adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan satuannya tidak tersusun dari besaran lain atau berdiri sendiri. Satuan pada besaran pokok telah ditetapkan berdasarkan Sistem Satuan Internasional atau SI. Sistem Satuan Internasional atau SI merupakan sistem satuan yang paling banyak digunakan di seluruh dunia yang berlaku secara internasional. Besaran pokok terdiri atas 7 besaran, yaitu yang pertama ada massa dengan satuan kilogram, panjang dengan satuan meter, waktu dengan satuan second, suhu dengan satuan Kelvin, kuat arus dengan satuan ampere, jumlah zat dengan satuan mol, dan intensitas cahaya dengan satuan candela. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya ditentukan berdasarkan pada satuan besaran pokok. Besaran turunan ini memiliki banyak contoh dan berikut adalah beberapa contoh dari besaran turunan. Yang pertama ada luas dengan rumus panjang dikali lebar. Panjang memiliki satuan meter dan lebar memiliki satuan meter, sehingga satuan dari luas yaitu menjadi meter persegi atau meter pangkat 2. Lalu ada volume dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi, memiliki satuan meter kubik. Selanjutnya ada kecepatan dengan rumus perpindahan dibagi waktu. Perpindahan memiliki satuan meter dan waktu memiliki satuan second, sehingga satuan dari kecepatan menjadi meter per second. Lalu, untuk percepatan, rumusnya adalah kecepatan dibagi waktu, sehingga satuannya menjadi meter per second pangkat 2. Lalu, ada massa jenis benda, dengan rumus massa dibagi volume, dan memiliki satuan kilogram per meter kubik. Lalu, ada gaya dengan rumus massa dikali percepatan dan memiliki satuan kilogram kali meter per second pangkat 2 atau bisa disingkat menjadi Newton. Lalu yang terakhir ada tekanan dengan rumus gaya dibagi luas dan memiliki satuan kilogram per meter kali second pangkat 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi. Dimensi adalah
Suatu besaran yang menunjukkan bagaimana cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Berikut adalah dimensi dari besaran pokok. Yang pertama, ada massa dengan dimensi M besar, panjang dengan dimensi L besar, waktu dengan dimensi T besar, suhu dengan dimensi theta, kuat arus dengan dimensi I besar, jumlah zat dengan dimensi J besar, dan intensitas cahaya dengan dimensi N besar. Di sini dimensi ditulis dengan huruf besar dan harus di dalam kurung. Selanjutnya ada dimensi dari besaran turunan. Yang pertama ada luas dengan dimensi L pangkat 2, volume dengan dimensi L pangkat 3, kecepatan dengan dimensi L dikali T pangkat min 1, percepatan dengan dimensi L dikali T pangkat min 2, massa jenis benda dengan dimensi M dikali L pangkat min 3, ada gaya dengan dimensi M dikali L dikali T pangkat min 2, lalu ada tekanan dengan dimensi M dikali L pangkat min 1 dikali T pangkat min 2. Dari mana datangnya pangkat minus pada kecepatan, percepatan, massa jenis benda, gaya, dan tekanan? Pangkat minus tersebut datang karena pada satuan aslinya kecepatan, percepatan, massa jenis benda, gaya, dan tekanan tersebut terdapat tanda per. Seperti contohnya kecepatan, satuan aslinya meter per second. Karena pada penulisan dimensi tidak boleh menggunakan tanda per, maka meter per second pada kecepatan harus dirubah menjadi meter kali second, sehingga secondnya itu ketika naik ke atas akan menjadi pangkat min 1. Nah, dari situlah datangnya pangkat minus 1 tersebut. Begitu pula dengan percepatan, massa jenis benda, gaya, dan tekanan. Ketika per dinaikkan ke atas, maka pangkat yang ada pada per tersebut akan menjadi minus. Seperti pada tabel yang tertera pada video ini. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi selanjutnya akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Salah khilafnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.